Nah, itu menarik. Saya jadi teringat memang pertama dalam kajian biblika juga sejauh yang pernah saya baca begitu ada minimal ada dua kutub lah soal ini. Pertama ada yang sangat logosentrik. Jadi kita yang membahas Alkitab apa yang tertulis saja gitu. Kalau itu tidak disebut dalam Alkitab, ngapain kita repot-repot dengan itu? Dan beberapa orang malah tegas ya, jangan bicara apa yang tidak dibicarakan gitu. Tapi ada juga yang misalnya di kutub yang mungkin di sisi yang lain, misalnya dalam kajian trauma itu bukan hanya melihat apa yang dibicarakan oleh teks gitu, atau yang dibicarakan oleh orang, tapi yang mungkin sama pentingnya dengan itu adalah apa yang tidak dibicarakan. Jadi moment of silence itu krusial sekali bagi kajian trauma gitu. Dan ini apa ya, sifatnya banyak poetik gitu kan, misalnya Julia Claessens gitu yang mengkaji trauma sosok-sosok atau karakter-karakter perempuan dalam Hebrew Bible, dalam kajian perjanjian lama gitu kan. Ya perempuan baik di dalam perjanjian lama banyak yang diam gitu sebagai objek yang pasif, menerima begitu nasibnya gitu. Dan malah tidak ditanyai pendapatnya, menurut you gimana, enggak kan. Nah, Claessens maju sampai ke situ. Malah dia menginterpretasi moment of silence atau momen heningnya perempuan-perempuan dalam Alkitab itu gitu. Jadi ada diskusi seperti itu, ada terpecah gitu juga sih. Ada yang seperti dibilang oleh Karomi tadi. Nah, di sisi lain yang perlu saya mau cari mengerti lagi, mungkin Kak Romi bisa melihat sampai ke situ. Upaya Robert Yale ini untuk melampaui strukturalisme dan post strukturalisme. Jadi di satu sisi kan dia agak mengcounter arbitrariness gitu kan, yang float kemana-mana itu. Di sisi lain ya dia agak terbuka juga dengan kemungkinan bahwa diverse gitu. Nah ini gimana Karomi melihatnya si upaya Robert Yale ini? Jadi di semua rasanya selalu yang mau jadi hero ya, dalam artinya kan. Jadi memang rasa-rasanya berpikirkan begitu. Jadi kita menghadirkan sesuatu yang dikotomis, lalu bagaimana melampaui itu ya. Jadi mungkin semua orang mencoba hal-hal seperti itu. Menjadi hero untuk bisa mendamaikan ya tesis antitesisnya, begitulah istilahnya. Tapi sebenarnya kalau dalam pendekatan semiotika, upaya yang dia lakukan itu upaya yang dilakukan oleh banyak ahli-ahli semiotika yang lain. Ahli-ahli semiotika yang lain ya. Jadi bergerak dari Saussure yang strukturalis lalu bergerak ke arah yang post strukturalis. Jadi metodologi dalam semiotika ini cukup lengkap. Tergantung mau Anda yang mana. Jadi dikotomi seperti itu tidak terlalu muncul sih kalau kulihat di dalam pendekatan, karena dia di sana sini memakai ya, kadang pakai Levi Strauss dan lain sebagainya ya. Jadi makanya terakhir pun dia kasih kesimpulan bahwa contoh mau yang pragmatik to semantik atau semantik to pragmatik begitu ya, atau dia arbiter atau yang straightforward gitu ya, certainty dan lain sebagainya. Jadi ini bagian dari komunikasi lah kalau kita mau lihat ya. Jadi kadangkala ada yang begini dan ada yang begitu. Gitu ya. Oke. Nah, ada yang kelewatan yang menarik di bab terakhir ya, tentang iconoclast penghancuran ikon. Iya Sempat betul. baca nggak? Ada dia tulis.
Ya kan? Di bab Iya, berapa itu? Bab 6 kalau nggak salah. iya, Tentang bagaimana dalam sejarah agama itu mencoba menghancurkan simbol-simbol itu, ikon, oleh Zwingli kalau nggak salah ya. iya, iya, Di dalam Protestanisme gitu ya. iya, Reformation. iya. Eh, ya itu pernah ditulis Spaghetti juga kan dalam salah satu buku tafsirnya juga mengenai gejolak apa namanya upaya ikonoklasme itu upaya penghancuran simbol-simbol berbagai macam itu karena hasil dari konflik antara Protestan dan Katolik kan. Dan itu kan kita masih warisi sampai sekarang. Dalam lihat aja kontras antara gereja apa namanya interior gereja Katolik dan interior gereja Protestan, dan Protestan kan kosong lompong gitu isinya. Jadi kalau di Katolik kan penuh dengan ikon-ikon, macam-macam ikon di dalam. Dan itu saya kira bukan hanya ada di dalam apa ya kekristenan, itu ada dalam agama-agama lain juga, penghancuran patung-patung itu. Sedikit banyak ya di dalam di perjanjian lama kan juga sempat disinggung juga soal itu konflik antara agama yang disebut sebagai agama berhala dan agama resmi gitu. Sebagai pemilik narasi punya agama resmi kan, agama yang disetujui. Lalu ada agama yang tidak disetujui gitu. Nah, itu sih yang 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 menarik ya. Padahal kan sebenarnya apa namanya patung-patung itu, statues itu kan memberi kesan-kesan poetik juga, dan beberapa teolog Kristen Protestan akhir-akhir ini kan coba membawa itu juga, misalnya doa dengan salib gitu. Lalu memaknai simbol-simbol, membawa simbol-simbol tertentu. Kalau dalam konteks diskursus teologi kontekstual kan diskursus seperti itu sudah mulai diangkat, misalnya makna dari simbol-simbol agama-agama lokal lalu kemudian dibawa dan didiskusikan dalam diskursus teologi, lalu diasumsikan bahwa itu kemudian akan memberi semacam teologi baru untuk yang sesuai dengan konteks itu, walaupun ya mungkin belum terlalu gimana ya. Nah saya kira ini mungkin yang bisa menjadi satu hal yang didiskusikan bersama dengan Karomi saat ini. Kira-kira apa sumbangsi semiotika agama ini, sebagaimana yang dipaparkan oleh Robert Piel ini, bagi pengembangan mungkin ya diskursus teologi dan studi agama di Indonesia. Kira-kira gimana menurut Karomi? Oke. Kalau tadi ya Protestan sama Katolik, kalau Protestan itu kan kebanyakan dengar lalu masuk ke kepala gitu kan, ya mungkin khas modern banget dan kantian banget. Tapi kalau yang di Katolik itu kan banyak simbol, di mata justru ke reflektif ya. Jadi fungsinya jelas sekali bahwa metodologi semiotika ini bisa memperluas apa ya kajian-kajian religious studies dalam aspek-aspek yang ada teks-teks religi yang tertulis, teks secara wicara verbal seperti mantra, sihir ataupun teks-teks yang lainnya atau simbol atau indeks-indeks yang lain atau ritual atau mungkin ya tadi ya patung-patung dan juga bahkan dia sempat juga sampaikan tentang sistem holy ya, tentang kenapa orang ini agama ini nggak boleh makan babi itu berarti itu bisa dipersoalkan secara simbolis ya, bahwa kenapa itu bisa ini tidak boleh begini tidak boleh begitu dan lain sebagainya ya, itu bisa dipersoalkan karena di dalamnya ada semacam konvensi, ada sistem bahasa ya yang bisa dilihat secara telanjang dengan metodologi semiotika. Nah, sudah sampai maka untuk pembalikan dari metafisiknya. Bagaimana
hal-hal seperti itu bisa dibuat semacam diseminasi ya. Jadi kalau dulu kita lihat pocong itu menjadi seram, sekarang pocong menjadi jenaka, gitu kan? Jadi sesuatu yang kadangkala horor itu bukan ketakutan, tapi justru bisa menjadi kejenakaan. Itu kan tergantung bagaimana orang itu mampu melihat ke sisi-sisi yang seperti itu. Kalau dari sisi reflektif, saya rasa pendekatan simetika akan membuat kita jadi lebih menghargai semacam bahasanya Aquinas open revelation, gitu ya. Jadi bahwa Tuhan itu bisa kita ketemu, kita ngomong karni itu ya, bisa kita ketemu di dalam sesuatu yang maybe di dalam api, dalam rumput yang terbakar, di dalam banyak hal yang berbau simbolis dan lain sebagainya. Dan orang akan hidup dengan lebih reflektif. Nah, ini secara positif apa yang ditawarkan oleh siapa namanya si Yale ini ya. Lalu kalau ditanya ada kelemahan nggak apa yang dia tulis? Ada, kelemahannya satu. Kelemahan yang dia tulis ini begini. Jadi dalam kajian ya terlepas dari post-Marxis. Jadi cultural studies itu tentuan yang berbau Marxian tanda petik berarti liberation, pembebasan. Nah, yang tidak muncul di dalam buku ini adalah bagaimana sistem simbol itu dipakai untuk sampai ke tahap-tahap reflektif yang membebaskan. Nah, itu tidak keluar di dalam buku ini. Tapi memang saya mengerti sih bahwa ruang lingkup dia ini hanya untuk menunjukkan bahwa metodologi semetika bisa dipakai untuk mengkaji simbol-simbol religi. Demikian ya. Nah, mungkin saya jadi apa ya, ada letupan ide dalam kepala saya gitu. Mungkin ini juga yang menjadi semacam apa ya, ada kaitan langsung maupun tidak langsung dengan diskusi kita yang selanjutnya mengenai dari siapa itu Richard Kearney, bahwa upaya untuk memahami Allah itu tidak bisa dibatasi juga, karena Allah dalam batas tertentu mungkin ya, ini bahasa saya poetik juga gitu. Dia tidak bisa dikungkungkan dalam diskursus kata-kata logis, masuk akal, rasionalis dan seterusnya. Atau gimana Karmi melihatnya itu? Ya itulah. Jadi apa ya? Menginterpretasi metode pendekatan saja yang itulah, kayak saya lihat seni pertunjukan Gerai Jailolo itu tidak ada bahasa teks gitu ya. Nah, contoh lah kalau orang dengar musik ya, musik dalam agama berbahas juga ya. Musik itu lalu tiba-tiba orang-orang yang literal ini kan langsung mengkaji liriknya apa gitu ya. Padahal kan musik itu bukan lirik, musik itu bunyi begitu ya. Bunyi, eko, gaung begitu kan. Nah, di dalamnya itu ada kekayaan yang hilang kalau kita cuma pakai satu kacamata saja gitu. Nah, jadi itu yang mungkin akan memperluas pendekatan-pendekatan teologis kita. Gitu ya. Saya rasa Yesus memakai perumpamaan-perumpamaan itu menarik sekali. Dan kalau dari teman-teman Biblika bisa mengangkat kembali metode tafsir alegoris, itu akan menolong banget. Sayang banget ya, alegoris akhirnya terbunuh juga kan. Saya nggak tahu, ini mungkin Jans bisa kasih info, kenapa metode pendekatan alegoris itu justru terbunuh, padahal itu yang menarik. Kalau baca novel-novel itu kan surrealismenya tuh justru menggetarkan gitu ya ketika membaca dengan model-model kayak begitu. Ini ahli Biblika harus bertanggung jawab ya. Ya teks Alkitab kan paling banyak bisa dikaji. Ya, misalnya teks apokaliptik itu kan, dan dia sangat, ya cuma orang kan membatasi itu, coba bilang jangan salah tafsir gitu. Ada semacam, ya waktu saya dulu pernah menulis, salah satu argumentasi saya ya mengembalikan tafsir alegoris itu ke dalam diskursus spiritualitas. Cuma ya memang
ada semacam ketakutan sih, Kak. Nah, ini mungkin perlu kita respon ya, ketika bicara-bicara ini dalam konteks diskursus studi agama gitu kan. Ada di dalam kajian-kajian doktrinal, bukan hanya Kristenan kan, itu ada pagar-pagar gitu yang sengaja dibuat oleh otoritas-otoritas tertentu dalam agama tertentu itu, sehingga mungkin ini yang membuat, kalau dari pembacaan saya, dari literatur bilang, nanti ini jadi terlalu liar misalnya. Tafsir alegoris itu, jadi bisa kemana-mana gitu. Sehingga dia harus punya, apa ya, itu sebenarnya saya sendiri tidak terlalu suka itu, metode tafsir yang rigid gitu. Jadi dia punya tahapan yang kaku, mulai dari begini dulu, lalu kayaknya enggak begitu juga sih, batasan-batasan yang rigid itu, yang logosentrik itu. Kira-kira begitu sih aku ngelihatnya. Atau gimana menurut Karomi soal pagar-pagar doktrinal dalam keagamaan ini ketika kita melihatnya dari dalam diskusi dengan semiotika agama ini? Jadi semua bidang ilmu ada begitu ya. Jadi itu kan yang dikritik sama Lyotard ya, bahwa ada tafsir harus begini gitu ya, atau pengetahuan harus begini, dan legitimasi pengetahuan itu ngeri loh. Itu bisa berbau ini penindasan juga. Kenapa? Contoh kayak kalau sekarang kita mau ikuti tes bahasa Inggris gitu kan ya, itu ada orang yang melegitimasi dan mengambil untung secara ekonomis kan di balik itu kan. Jadi Lyotard sudah banyak bisa bukunya yang postmodern apa ya, lupa saya judulnya, kritik postmodern atau apalah gitu ya. Jadi memang di semua bidang begitu. Yang penting bisa terbuka untuk berdialog dan terbuka kepada semacam penemuan-penemuan yang baru. Saya rasa dia bisa ini ya, bisa cair kembali. Nah, saya berjumpa dengan teman-teman Jesuit di Katolik ya, di Jogja. Jadi kalau dulu kita sama teman-teman karismatik begitu ya, itu kan agak sedikit tanda petik agak anti dengan teman-teman karismatik. Tapi kalau di Katolik itu kayak orang-orang Jesuit yang tanda petiknya sangat ini ya, sangat liar tanda petik ya, sangat akademis dan sangat bebas begitu ya, mengkaji banyak hal. Itu justru dirangkul gitu ya. Termasuk mereka punya kayak Katolik karismatik begitu ya. Nah, kalau ada isu-isu tertentu, orang-orang yang suka dengan kelenturan ini yang dibuat maju untuk dia bongkar sana, bongkar sini, nanti ada orang-orang di belakang yang menyusun kembali. Jadi ya jangan terlalu takut dengan kegelapan. Asalkan kita berdiam sejenak, kita lihat dengan baik bahkan di dalam kegelapan kan. Jadi gitu. Kalau lampu mati kan kita tiba-tiba gelap, bingung ya. Tapi lama-kelamaan kita akhirnya bisa menyesuaikan diri dengan nggak tahu ini bahasanya kemana-mana. Tapi rangkul supaya bisa berkembang gitu. Iya. Ya, itu penutup yang paling pas lah untuk diskusi kita ini. Terima kasih Karomi. Sampai jumpa teman-teman semua di kesempatan selanjutnya.